Hai semuanya, hari ini kita kehadiran dosen sekaligus peneliti dari Universitas Padjadjaran yang baru saja meluncurkan buku berjudul Komunikasi dan Kuasa. Beliau ini juga seorang communication expert dan sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Mas Justito Adi Prasetyo. Sering dipanggil dengan Mas Tito. Mas Tito. Hai Mas. Halo. Terima kasih sudah datang di podcast ini ya Mas. Sama-sama. Kita langsung aja ya Mas ya, tanpa berlama-lama. Let me know Mas, tentang buku ini sebenarnya tentang apa sih? Buku ini membahas tentang sejarah dan asal-usul serta interseksi pengaruh dari berbagai diskursus ilmu komunikasi, terutama di Indonesia. Gitu. Jadi lebih ke sejarahnya ya Mas ya? Iya, asal-usul. Oke. Terus kenapa sih harus menurut Mas Tito ini buku ini harus diterbitkan dan harus banyak orang yang baca gitu? Karena kan kalau bicara sejarah tuh orang pasti kayak aduh males banget deh sejarah gitu. Nah menurut Mas Tito gimana? Sebenarnya mungkin bukan harus banyak dibaca terutama untuk buku ini sih. Ini lebih ke campaign awal untuk membicarakan sejarah ilmu sosial di Indonesia, yang mana kalau disebut sebagai perintis yang awalnya membicarakan ini dalam lingkup Indonesia itu Mas Ignatius Haryanto sebenarnya, dari UMN. Tapi kemudian setelah itu nggak banyak lagi yang membicarakan itu. Nah buat saya sih kemudian saya perlu berkontribusi lah untuk membicarakan itu lebih jauh, dan saya sangat menyadari bahwa buku ini ada beberapa bagian yang lack of data, lalu kemudian ada beberapa bagian yang sangat perlu diperkaya. Tapi persoalannya adalah kalau nggak dimulai dan kemudian diteruskan, siapa lagi gitu. Dan saya sangat berharap sih kemudian setelah ini kita bisa membicarakan sejarah ilmu komunikasi dan sejarah komunikasi dalam berbagai field di bawah komunikasi atau beririsan komunikasi ini dengan lebih banyak lagi lah, kurang lebih begitu. Oke. Selain itu, kenapa sih harus komunikasi? Apa karena memang base-nya Mas Tito ini adalah komunikasi? Kenapa tidak mengkaji atau membuat buku yang lain gitu? Sebenarnya kalau dibilang saya base-nya komunikasi nggak terlalu sih, karena S2 saya salah satunya kajian budaya, dan bahkan nanti rencananya kalau jadi ya saya lanjut ke Sociology of Science gitu. Nah, tapi kita bisa lihat kenapa harus komunikasi, karena untuk sosiologi dan antropologi misalnya, itu mereka dalam konteks diskursusnya ya, perbincangannya, itu mereka sudah menyadari pengaruh dari kolonialisme, juga mereka sudah sangat menyadari bagaimana secara keilmuan itu mereka juga penuh dengan pengaruh ideologi tertentu, pengaruh dari kontinuasi diskursif tertentu, pengaruh dari A, B, C, D yang membuat kemudian bahkan dalam pengembangannya sosiologi dan antropologi itu tidak pernah benar-benar bisa bebas nilai. Dan sekarang sosiologi dan antropologi itu dikembangkan dalam corak pasca kolonial misalnya, atau dekolonisasi. Nah di komunikasi khususnya di Indonesia, walaupun sebenarnya gejala ini juga terjadi internasional, tapi di Indonesia komunikasi kesadaran untuk punya visi semacam itu dan punya kesadaran untuk otokritik, terutama untuk memeriksa kembali pengetahuan komunikasi di Indonesia ini, saya akan katakan masih kurang sih. Nggak banyak scholars kita atau sarjana kita yang punya dedikasi untuk meneliti di bidang ini gitu. Oke. Selain itu kan ini aku lihat dari era kolonial segitu-gitu ya. Aku kepo sih Mas Tito tuh mulainya dari mana nih untuk membuat buku ini gitu. Apalagi kan pasti banyak data yang harus disiapkan dalam buku ini tentunya, dari era kolonial sampai sekarang. Itu mulainya dari mana sih Mas? Sampai ini tuh menjadi kajian yang dalam banget. Sebenarnya sih hal yang perlu diakui ya, bahwa buku ini juga lack of data, dalam arti kurang banyak data. Tapi hal ini disebabkan karena kalau saya melihat bahwa buku atau kajian saya itu kan interseksi antara komunikasi, sociology of science, lalu kemudian dengan history. Itu sejarah, atau kalau dalam bahasanya Andrew Abbott itu historical sociology gitu. Saya mungkin bisa dihabisi oleh orang sejarah yang punya metodologi yang ketat, tapi saya juga bisa dikritik keras banget oleh orang sosiologi. Saya juga bisa dapat kritik banget dari orang komunikasi yang menganggap bahwa field mereka diganggu dengan tanda kutip. Tapi pada akhirnya harus ada orang yang berani untuk melihat dalam kacamata makro besarnya. Jadi idealnya sih sebenarnya harusnya sudah ada penelitian-penelitian atau sudah banyak penelitian-penelitian yang lingkupnya kecil di satu lingkup, tapi kemudian ada penyimpulan yang besar gitu. Nah, tapi yang saya lakukan, saya membypass penelitian lingkup-lingkup kecil itu, temuan-temuan awal saya ke penyimpulan yang besar. Dan dari situ sebenarnya sangat mungkin penelitian ini atau buku ini, tesis yang diajukan oleh buku ini kemudian nanti akan dievaluasi kemudian. Tapi seenggaknya saya membuka jalan, karena ternyata selama beberapa tahun, mungkin 60 tahun ke belakang dari awal
komunikasi itu ditancapkan di Indonesia gitu ya. Itu yang masuk ke dalam field sejarah komunikasi dan apalagi sejarah ilmu komunikasi itu nggak banyak, mungkin hanya kehitung jari satu tangan aja gitu. Nah itu yang jadi catatan saya sih sebenarnya. Oke. Dan kita kan tadi sudah tahu ya bahwa buku ini adalah bagaimana tentang sejarah komunikasi yang ada di Indonesia gitu. Nah kalau kita melihat ke depan nih, nantinya akan seperti apa sih Mas pengembangan dalam komunikasi ini? Oke. Karena kan tentunya ada teknologi seperti itu ya Mas. Oke, jadi ya kalau ini kan kita bisa mesti memisahkan ya antara dimensi ontologi dengan dimensi ontologi dan harapan saya gitu atau harapan kita gitu. Nah, apa yang saya lihat kemudian ada semacam hambatan dari bagaimana kita bisa memahami fenomena komunikasi secara mikro atau makro gitu, karena kadang kita masih cenderung sangat, mungkin dalam bahasa saya, mengisolasi komunikasi dari lingkup field lain gitu. Padahal kita bisa bicara tentang komunikasi ketika kita tahu konteks sosiologisnya, ketika kita tahu konteks etnografiknya, atau bahkan dalam konteks ekonomi politiknya dan seterusnya. Nah, jadi yang saya lihat adalah sekarang mungkin ada gejala untuk mengembangkan ke arah sana, tapi belum semasif itu gitu. Jadi itu mungkin unek-unek yang akan saya katakan gitu. Tapi kalau kita bicara soal harapan yang saya lihat gini, kenyataannya bahwa banyak generasi sarjana muda, maksudnya bukan sarjana muda ini, tapi akademisi muda yang mulai melihat komunikasi sebagai salah satu lingkup field of study yang merupakan interseksi dari kajian-kajian yang lain, sehingga mereka tidak isolasionis gitu ya, membicarakan fenomena A dari kacamata A, B, C, D, E, F dan kemudian melihatnya secara komprehensif. Maka sebenarnya ada harapan yang besar sih ke depannya gitu. Nah, ini yang perlu dipupuk lebih jauh sih ke depan. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir, bisa kayak pesan untuk mahasiswa sih yang ada di Beduluhur tentunya. Oke. Satu, mungkin ada dua sih. Yang pertama, jalani apa yang memang jadi passion masing-masing. Dalam artian buat saya pada akhirnya komunikasi itu tetap bisa jadi ilmu sosial praktis gitu, sebutlah begitu. Tapi gitu, jangan hanya sekedar mempraktikkan sesuatu yang intuitif gitu. Tapi kita perlu memasukkan dimensi referensi teoretik, referensi yang sifatnya paradigmatik dalam penciptaan kekaryaan nanti. Karena dari situ termasuk pemahaman tentang ekonomi politik misalnya. Kalau kita pun kerja nanti jadi buruh atau pekerja atau karyawan, ya itu sebenarnya sama ya, satu term gitu. Kita kerja di industri dan segala macam, kita akan bisa memahami bagaimana tarik-tarikan kepentingan ideologi dari penciptaan sebuah produk, entah itu film, karya di TV atau kemudian bahkan podcast digital, atau apapun. Yang kedua sih, kalau memang ada yang tertarik di dunia akademik gitu ya, di dunia riset, saya akan katakan sebenarnya dunia akademik atau riset itu nggak selalu berkaitan sama kampus, nggak harus jadi dosen gitu dan seterusnya. Tapi Anda bisa bekerja di agencies atau Anda bekerja di lembaga penelitian misalnya, tapi fokusnya riset tentang media gitu, atau fokusnya riset tentang lingkup sosial dalam ceruk komunikasinya gitu. Itu akan ke depan, itu akan semakin dibutuhkan. Dan saya melihat gejala itu dalam artian banyak lembaga, banyak sektor industri yang menginvestasikan sebagian dari resource-nya untuk mengembangkan divisi riset sendiri, dan ini yang perlu dilihat sebagai sebuah opportunities. Jangan sampai ketinggalan lah, sebutlah begitu. Oke. Sebelum kita tutup, di mana aja sih kita bisa beli bukunya Mas Tito ini? Oke. Sebenarnya di toko online apapun bisa sih. Saya lihat juga nggak sejauh ini nggak ada buku palsu di internet itu. Di buku saya Anda bisa cari itu, atau mungkin di toko buku semacam Togamas juga ada sih. Gitu. Jadi Anda bisa mencari di sana. Jadi teman-teman langsung aja ya, kalau mau beli langsung aja. Mungkin itu aja Mas Tito, terima kasih atas waktunya hari ini dan terima kasih sudah hadir. Semoga sobat-sobat Let Me Know Talks bisa dapat wawasan baru tentunya di bidang komunikasi, dan sukses terus ke depannya untuk Mas Tito, dan nanti semoga kita bisa ketemu lagi. Sama-sama. Di lain kesempatan kita ketemu lagi. Oke, thank you.